Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang finite automata. Ekuivalensi NFA ke DFA ada banyak bahasa yang apabila digunakan akan membuat NFA lebih mudah dibangun dibandingkan jika dibangun menggunakan DFA. Suatu bahasa yang dibangun menggunakan NFA ternyata tidak lebih powerful dibandingkan dengan ketika dibangun menggunakan DFA. Setiap bahasa yang dapat dideskripsikan oleh suatu NFA ternyata lebih dapat dideskripsikan oleh suatu konstruksi yang disebut dengan subset construction. Subset construction adalah prosedur untuk mentransformasikan suatu NFA menjadi DFA. Jumlah state yang dimiliki DFA maupun oleh NFA kurang lebih sama pada kebanyakan kasus, tetapi berbeda dalam jumlah transisi yang dimiliki oleh kebudayaan. Pada sebagian kecil kasus, untuk membuat suatu DFA yang mengungkapkan bahasa yang sama dengan suatu NFA dengan jumlah state n, bisa jadi dalam kasus terbentuk diperlukan dua state. Hopcroft et menyatakan bahwa salah satu bentuk perluasan dari finite automata adalah finite automata dengan transisi epsilon. NFA yang memiliki epsilon, kemungkinan NFA tersebut untuk menerima transisi kosong atau string kosong. Lebih lanjut, efeknya pada NFA adalah kemungkinan terjadinya transisi spontan tanpa menerima simbol masukan. Seperti halnya sifat non-deterministik pada finite automata, penambahan transisi kosong ini tidak memperluas kelas bahasa yang dapat diterima oleh sesuatu finite automata. Perluasan ini hanya akan memberikan kemudahan dalam membangun suatu automata. DFA hasil transformasi dari suatu NFA bukanlah suatu DFA yang minimal. Kita langsung saja ke pembahasan. Tahapan pengubahan non-deterministik finite automata ke deterministik finite automata dari semua mesin non-deterministik finite automata dapat dibuat mesin deterministik finite automata yang ekivalen atau bersesuaian. Ekivalensi di sini artinya mampu menerima bahasa yang sama. Di sini ada beberapa contoh ekuivalensi DFA ke NFA. State Q0 bila memperoleh input 0 menjadi state Q0 Q1. State Q0 bila memperoleh input 1 menjadi state Q1. State Q1 memperoleh input 0 menjadi state kosong. State Q1 bila memperoleh input 1 menjadi state Q0 Q1. State Q0 Q1 awalnya belum mempunyai busur dan pada state Q0 Q1 awalnya belum mempunyai busur dan pada DFA sebuah state harus mempunyai busur sebanyak himpunan inputnya. Karena itu kita tentukan terlebih dahulu arah busurnya dan busurnya ada dua. Q0 Q1 kosong. Q0 Q1 0 sama dengan Q0 0 ekivalen Q1 0 sama dengan Q0 Q1 ekivalen kosong. Q0 Q1 sama dengan Q0 Q1. Q0 Q1 1 sama dengan Q0 1 ekivalen Q1 1 sama dengan Q1 ekivalen Q0 Q1 sama dengan Q0 Q1. Jadi arah busur pada state Q0 Q1 mengarah ke state itu sendiri. Kemudian khusus pada state himpunan kosong hanya menerima inputan dari state. Kemudian khusus pada state himpunan kosong hanya menerima inputan dari state-nya sendiri. Jadi busur pada himpunan kosong mengarah ke state himpunan kosong.
Terakhir, untuk menentukan final state pada DFA ini adalah dengan melihat NFA yang ekuivalen dengan DFA, yaitu soal awal. Kita ketahui bahwa final state adalah Q1. Jadi pada DFA, final state-nya adalah semua state yang ada hubungannya dengan Q1, yaitu Q0, Q1, dan Q1. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara NFA ke DFA terdapat ekuivalensi. Dengan menggunakan tabel transisi, kita dapat lebih mudah menentukan ekuivalensi dari NFA ke DFA atau sebaliknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.